Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa di hari ini lewat siaran Tabura Injil. Dan lewat siaran Tabura Injil di hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang terus memberkati dan terus menyertai kami dalam segala kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Dan sebagai ungkapan syukur kami, tetapi juga atas segala hal yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami menyadari dengan sungguh bahwa kami membutuhkan Engkau. Karena itu lewat siaran ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan memahami firman-Mu Tuhan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga, kami hendak membaca firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, judul pembacaan mengenai doa jemaat. Ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang terus menyertai kita hingga hari ini, dan boleh diperkenankan untuk belajar kembali dari firman Tuhan. Pembacaan kita di hari ini lewat siaran Tabura Injil, tema bagi kita di dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 adalah doa orang percaya. Nah, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa doa itu merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dan doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya umat atau orang percaya, supaya kita semua yang percaya kepada Allah dapat berjumpa dengannya untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan supaya kita bisa menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongannya, mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah fungsi dari doa kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita terus berdoa dan meminta Tuhan untuk menolong kita. Nah, teks kita pada hari ini di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dengan tema doa orang percaya di hari ini secara khusus. Teks ini berbicara tentang doa syafaat. Doa syafaat yang isinya antara lain yang disampaikan bagi kita dalam dua bagian. Yang pertama, disampaikan kepada kita bahwa kita berdoa kepada para raja atau pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin kita. Tujuannya untuk apa? Agar mereka memiliki kesalehan hidup. Agar mereka hidup takut akan Tuhan.
Sehingga dalam kepemimpinan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, keadilan selalu dialami, selalu diperjuangkan oleh para pemimpin-pemimpin bagi kita sebagai yang dipimpin, atau bagi kita umat yang dilayani. Karena itulah dikehendaki dan berkenan kepada Allah. Nah, yang kedua, doa syafaat di hari ini di dalam bagian firman Tuhan, secara khusus bagian yang kedua kepada kita disampaikan kita harus berdoa kepada semua orang. Berdoa kepada semua orang percaya. Agar apa? Agar supaya orang percaya memiliki pengetahuan tentang kebenaran Allah. Di mana setiap orang percaya sudah diselamatkan dan dibenarkan lewat kematian Yesus Kristus. Maka setiap orang percaya perlu ditopang dalam doa sehingga mereka dapat menyatakan hidup dengan benar melalui perkataan dan perbuatan. Dan semua itu dinyatakan lewat kesaksian hidup kepada Kristus. Itu yang harus dilakukan oleh kita selaku orang-orang percaya dalam doa kita untuk mendoakan setiap orang. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada ketika mendengarkan firman Tuhan ini dalam berbagai kondisi dan tantangan pergumulan hidup yang ada. Lewat firman Tuhan di hari ini, kita diajarkan, baik itu selaku orang tua, Bapak, Mama, dan anak-anak, saudara-saudara terkasih, kita diajarkan untuk tahu berdoa. Maka pertanyaan bagi kita, sudah berdoakah? Karena doa itu menjadi penting bagi kita. Dan doa itu menjadi penting bagi semua orang percaya. Kita harus bersyukur melalui doa kita. Kepentingan kita dan berbagai hal yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita harus berdoa. Kita harus berdoa untuk para pemimpin kita. Kita harus berdoa untuk semua orang percaya. Karena dengan doa itulah kita akan diberkati. Supaya kita terus hidup selaras dengan kehendak Tuhan yang diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari lewat perkataan dan perbuatan yang mencerminkan kasih Tuhan. Maka di hari ini, saudaraku yang terkasih, lewat pembacaan firman Tuhan, kita diingatkan untuk harus saling mendoakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar kembali dari firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami untuk harus terus berdoa dan saling mendoakan. Maka biarlah Roh Kudus menolong kami semua supaya kami dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan para pemimpin-pemimpin kami. Mendoakan setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semua umat Tuhan di mana saja mereka berada. Ketika saat ini mereka mendengarkan firman Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup mereka. Ada yang sakit, ada yang bergumul dengan situasi ekonomi, sosial, politik yang ada. Di hari ini Tuhan menolong mereka. Biarlah segala hal yang mereka gumuli disampaikan lewat doa mereka kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk memahami kehendak Tuhan, karena kehendak-Mu menjadi berkat bagi kami. Bapa di surga, setiap mereka yang terus menyiarkan siaran ini, dalam segala kehidupan mereka, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan terus seluruh keberadaan kehidupan umat-Mu dalam berbagai kehidupan, pergumulan yang dihadapi. Dan Tuhan terus menolong, menuntun kami dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kita telah bersama-sama ada dalam
perenungan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Pemirsa, terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.